Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam program Renungan Pagi Mana Bread yang ditulis oleh Pendeta Rois Panjaitan. Di tengah kemajuan teknologi sekarang yang serba menggunakan mesin, ternyata di kota Pariaman masih ada petani yang membajak sawah dengan menggunakan kerbau. Dia adalah Bapak Panil, berusia 41 tahun. Ia berkata, sudah banyak yang menggunakan mesin traktor, tapi membajak sawah dengan menggunakan kerbau, lingkungan akan tetap lestari. Di samping itu, untuk melestarikan budaya juga. Karena dengan membajak sawah menggunakan kerbau dan bajak tradisional, diyakini akan mampu mempertahankan humus tanah dan menjaga kualitas padi yang dihasilkan. Tekstur lumpur pun lebih halus dan tidak tercemari oleh limpahan bahan bakar serta oli. Nah, berbicara tentang humus, apa artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Humus adalah bahan organik, terutama berasal dari daun dan bagian tumbuhan lainnya yang menjadi lapuk sesudah mengalami pelapukan di atas permukaan tanah. Warnanya hitam dan banyak mengandung unsur hara yang diperlukan tumbuhan. Kata humus berasal dari bahasa Latin yang artinya bumi, atau humility dalam bahasa Inggrisnya, atau kerendahan hati dalam bahasa Indonesianya. Tanah humus sangat besar fungsinya, yaitu berkontribusi terhadap ketahanan dan kesuburan tanah, merupakan sumber makanan bagi tanaman dan berperan baik bagi pembentukan tanah serta menjaga struktur tanah. Kalau kita lihat bentuk humus, hitam dan kotor sangat tidak menarik dan tak berharga, tetapi ternyata perannya sangat besar buat kelangsungan hidup sebuah tanaman. Dalam Alkitab, humus digambarkan dengan Yesus dan kehidupannya sebagai anak manusia di dunia. Ia lahir di kota kecil Bethlehem. Bahkan bayi Yesus lahir hanya di sebuah kandang domba. Bayangkan saudara sebuah tempat yang tidak layak, kotor dan bau. Saya yakin kita semua tidak ada yang lahir di sebuah kandang. Yesus dari kecil sudah susah hidupnya, bekerja membantu ayahnya yang hanya tukang kayu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bukan seperti anak-anak zaman now yang tinggal makan enak atau pesan antar online sesuai selera. Yesus tidak memiliki tempat yang tetap untuk meletakkan kepalanya. Bukan seperti kita yang memiliki rumah mewah dan nyaman untuk ditinggali dengan berbagai fasilitas yang lengkap. Yesus hidup mengembara bersama murid-muridnya dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk memberitakan Injil. Tanpa memiliki cukup uang, karena murid-muridnya juga berasal dari orang sederhana. Keuangan Yesus ditopang oleh orang-orang kaya dan baik hati yang ditemuinya. Meskipun Yesus miskin dan hina, namun Yesus tidak hanya berperan dalam kelangsungan hidup kita saja, melainkan Yesus yang miskin dan hina itu telah rela mati untuk menyelamatkan hidup kita dan semua manusia berdosa. Bagaimana dengan kita yang jauh lebih layak hidupnya? Apakah kita mau menyelamatkan saudara-saudara kita yang sudah undur dan orang lain yang belum mengenal Yesus? Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Terima kasih telah bergabung dalam program Renungan Pagi Mana Bread. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.